Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara dalam mata kuliah dasar-dasar kurikulum. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang saudara harus ikuti dalam kapasitas saudara sebagai mahasiswa jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Baik saudara, Ibu ingin memulai pemaparan pertama dengan menyampaikan slide secara umum tentang konsep kurikulum. Jadi artinya sesuai dengan nama jurusan kita, kurikulum dan teknologi pendidikan, bahwa salah satu kompetensi saudara adalah menjadi seorang ahli kurikulum atau ahli pengembang kurikulum. Nah, bagaimana dan apa yang akan Anda lakukan? Nah, dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan ini, maka saudara kita akan coba bimbing untuk mengoptimalkan kompetensi saudara dalam bidang pengembangan kurikulum. Ibu memberi judul dalam paparan slide ini untuk topik pertama ini adalah mengembangkan kurikulum dan membangun peradaban. Bukan tanpa alasan kita berbicara tentang kurikulum, tapi esensinya dan sejatinya kurikulum yang didesain secara baik itu akan mengoptimalkan pembangunan peradaban. Jadi ada istilah di dalam kurikulum itu bahwa kurikulum itu adalah the heart of education. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Jadi dengan mengoptimalkan, mendesain kurikulum secara baik, maka pendidikan kita itu akan lebih berfungsi atau lebih berjalan dengan baik, dan tentu otomatis peradaban manusia ini juga akan berjalan secara baik dan mencapai keparipurnaan. Oke, sekarang kita lanjut kepada pengertian kurikulum. Kurikulum itu ini merupakan seperangkat rencana pendidikan yang memberikan pedoman tentang jenis, lingkup, urutan, isi, dan proses pendidikan. Ada pengertian kurikulum yang perlu saudara pahami. Nah, itu tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi artinya semua perencanaan saudara dan pengaturan mengenai apa itu tujuan pendidikan, apa yang akan disampaikan, kemudian apa materinya, dalam hal ini adalah konten, itu diistilahkan dengan kurikulum. Oke, kurikulum itu jadi dia ada berupa ide, kemudian dia diungkapkan dalam rencana tertulis. Nanti ada yang namanya dokumen kurikulum, dan itu disusun ya. Kalau sekarang dalam kurikulum 2013 itu terpusat dan itu didelegasikan nanti ke sekolah. Kemudian ada yang namanya kurikulum dalam konteks implementasi, dan juga ada hasil. Hasil itu adalah berupa output atau lulusan dari satu jenjang program pendidikan. Nah, di sini ada aktual kurikulum. Nah, itu ada ditemukan di dalam proses belajar mengajar. Apa wujudnya? Dalam bentuk perencanaan pembelajaran, dalam bentuk silabus ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga istilah hidden kurikulum atau kurikulum yang tersembunyi. Maksudnya apa? Bahwa dia merupakan output dari kurikulum tetapi dia tidak direncanakan. Hidden kurikulum ini nanti lebih banyak berupa etika, norma, nilai yang ada di dalam suatu proses pembelajaran. Jadi meskipun dia tidak direncanakan, tetapi dia jelas akan nyata. Nah, apa contohnya? Misalnya
suatu ketelitian dari satu dosen itu akan menghasilkan siswa yang nanti juga akan teliti. Jadi kalau dosennya menilai dengan asal-asalan, tentu nanti outputnya juga, luarannya juga tugas mahasiswa itu nanti akan asal-asalan. Itu contoh dari hidden curriculum. Nah, lebih lanjut kita akan ada satu topik khusus mengenai hidden curriculum ini. Oke, berbicara mengenai kurikulum tentu tidak akan terlepas dari yang namanya sistem pendidikan. Jadi dalam sistem pendidikan seperti yang Ibu istilahkan tadi, kurikulum itu adalah jantungnya dari semua proses pendidikan. Dalam proses pendidikan itu dipengaruhi oleh pendidik, ada peserta didik, ada anggaran, ada kurikulum, ada administrasi, dan ada sarana dan prasarana. Kurikulum itu memiliki peran yang sangat penting yang menjiwai semua proses pendidikan. Jadi artinya ketika kurikulum tidak didesain secara bagus, itu jangan harap itu akan mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai dengan yang diharapkan. Oke saudara, jadi dalam kurikulum itu ada analisisnya, nanti ada konten ya, ada tujuan. Tujuan ini nanti juga ada hierarkinya ya, kemudian ada evaluasi dan juga ada organisasi pengalaman belajar. Jadi bagaimana seorang pakar kurikulum itu mendesain pengalaman belajar apa yang akan diberikan kepada seorang peserta didik untuk dia bisa menempuh suatu jalur pendidikan sesuai dengan tujuan apa yang ingin dia harapkan. Oke. Nah, ada stakeholder dari kurikulum. Nah, itu siapa saja yang terlibat di dalam kurikulum? Nah, ada siswa, ada orang tua, ada guru, ada pemerintah, ada komunitas bisnis dan swasta, ada universitas dan lembaga pendidikan, dan juga pelayanan sosial. Jadi ruang lingkupnya kurikulum ini memang sangat luas sekali, dan juga kurikulum itu memang sangat dipengaruhi oleh persepsi dan tujuan dari masing-masing komponen stakeholder di dalam kurikulum. Nah, itu semua kita komunikasikan, kita desain, kita include, dan kita rancang di dalam proses pembentukan kurikulum pada suatu lembaga tertentu. Oke, jadi esensinya bahwa kurikulum itu adalah sesuatu yang mewarnai peserta didik yang akan dihasilkan. Bagi Anda, lulusan jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, ketika berkiprah di sebuah lembaga pendidikan, baik itu negeri maupun swasta, Anda dapat memberikan warna ya terhadap lulusan atau terhadap lembaga saudara melalui desain atau rancangan saudara dalam bidang kurikulum. Nah, dalam konteks pembukaan ya atau pemberian gambaran secara umum mengenai apa itu kurikulum, Ibu rasa cukup demikian, karena nanti dalam perkuliahan selanjutnya Anda akan mendalam. Tapi percayalah bahwa satu yang perlu Anda pahami, bahwa sebuah kurikulum yang baik seperti yang Ibu ungkapkan tadi itu akan mampu berkontribusi dalam rangka membangun suatu peradaban. Baiklah saudara-saudara, Ibu sudahi pemaparan pada pertemuan perdana ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.